Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya atas nama penyuluh agama Islam Kecamatan Merak Sahaji, Kabupaten Tulang Bawang, mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat untuk selalu berusaha tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua hingga saat ini, kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha selalu meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang 155, yang artinya sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tersebut dapatlah kita ambil pelajaran bahwasanya dikala di saat ini kita berada atau sedang mengalami yang namanya wabah virus corona yang menyerang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabah COVID-19 yang menyerang manusia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Al-Sundais, Imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menyampaikan bahwasanya muslim yang terdampak haruslah bersabar menjalani cobaan ini. Wabah COVID-19 ini banyak korban jiwa. Juga karena wabah COVID-19 ini banyak pengusaha gulung tikar. Dengan adanya wabah COVID-19 ini pun para pekerja banyak juga yang akhirnya dirumahkan. Bagaimana kita menyikapi kondisi dan keadaan yang ada pada saat ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingat pesan Syekh Abdul Rahman Al-Sundais, sangatlah menjadi penting bagi umat Islam saat ini dalam menyikapi wabah COVID-19 dengan sikap yang sabar. Sebagai orang yang beriman, kita mestinya meyakini bahwa wabah tersebut adalah bentuk ujian yang harus kita hadapi. Dalam mukadimah tadi
Telah disampaikan firman Allah yang artinya sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dilangsungkan dengan ayat yang ke-157-nya di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat Tuhan mereka dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan demikian berdasarkan ayat ini, COVID-19 atau virus Corona COVID-19 saat ini adalah ujian yang menguatkan jika kita bisa memetik hikmahnya. Sekali lagi, wabah COVID-19 saat ini adalah ujian yang menguatkan, tetapi jika kita bisa memetik hikmahnya, bahwa ujian dari Allah itu bukan untuk melemahkan, justru merupakan alat penambah daya bagi iman kita yang mungkin saat ini mulai melemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dianugerahkan padanya kenikmatan dunia belum tentu Allah menyayanginya. Pun sebaliknya, siapa yang ditimpa musibah bukan berarti pula Allah menghinakannya. Keduanya adalah masa yang dipergulirkan bagi manusia. Kala kita harus sabar dan optimis atas ujian tersebut, bahwasanya setelah ada kesulitan pasti akan Allah datangkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang firman-Nya sampai 2 kali pada surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat tersebut seolah menekankan pentingnya bagi kita untuk selalu bersabar sebagai bentuk dari berpikir optimis dalam menyikapi sesuatu, termasuk dalam menyikapi musibah yang kita alami pada saat ini. Maka sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi termasuk wabah COVID-19 ini yang mencekam adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran akan terbit optimisme, sehingga segala kesedihan dan dampak dari wabah COVID-19 ini akan dapat kita atasi. Karena sabar pada hakikatnya adalah kemampuan jiwa untuk menghimpun potensi diri guna mencari jalan keluar untuk mengatasi musibah dan tidak hanya berkeluh kesah. Orang yang sabar akan mengembalikan segala musibah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah datang. Ia akan selalu menyikapinya dengan keyakinan dan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersabarlah menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini, dan tetaplah optimisme bahwa semua ini akan segera berlalu. Saya akan mengutip satu ungkapan dari Ibnu Sina, bahwasanya ketenangan adalah setengah dari obat, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Untuk itu, marilah kita selalu disiplin dalam menerapkan pola hidup dan bersih,
Dan janganlah sampai kita melupakan untuk selalu mengetuk pintu langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala segera melenyapkan wabah ini dari muka bumi dan kita bisa menikmati ibadah dan aktivitas sebagaimana hari-hari biasanya tanpa wabah COVID-19. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.